Jadi aku nggak akan sharing banyak hal yang complicated, hal yang sederhana yang aku alamin dan semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya family. Judulnya hari ini dapatnya Tested by Fire, diuji oleh api. Tapi sebelum aku masuk ke pembahasan, mungkin aku pengen sharing kesaksian sedikit sama family tentang hal yang baru terjadi gitu ya, yang terjadi di liburan kita sekeluarga di Sydney. Ini mungkin foto yang terlihat sederhana lah family, foto turis biasa aja gitu ya. Pasti ke Aussie, ke Sydney, semua mau ke Opera House, semua mau foto keluarga di situ. Ya, jadi simple picture lah gitu ya. Yang orang lihat paling oh iya bagus, oh iya liburan keluarga, happy time. Tapi aku mau sharing sebuah cerita yang menarik family di balik foto yang sederhana ini. Aku ada post sebenarnya hal ini di Instagram. Tetapi kan nggak semuanya follow dan semuanya mungkin lihat, jadi it's okay aku share lagi. Kebetulan di hari Selasa, kita liburan sampai hari Jumat kemarin. Jadi di hari Selasa kemarin, kita baru mengalami selama liburan itu rasanya hujan nggak berhenti seharian di Sydney itu seperti apa. Dan to be honest, ternyata aku juga baru tahu, karena kita liburan bawa anak kecil 2, khususnya Daniel, anakku yang kedua masih belum 2 tahun. Di situ aku baru tahu ternyata Sydney itu kalau udah hujan, itu udah nggak friendly deh buat kids. Kenapa? Karena pertama berarti mau keluar kemana-mana udah susah ya. Anginnya kenceng banget karena lagi winter dan hujan. Dan yang kedua, nggak simple untuk dapetin, memang mereka ada Uber, kayak ada Grab gitu ya. Tetapi ternyata nggak sesederhana itu karena nggak kids friendly banget. Ya, nggak ada menu untuk pilih Uber atau mobil yang dilengkapi dengan car seat untuk anak-anak. Jadi udah berapa kali pesan Uber itu ditolak, ya ujung-ujungnya di cancel. Taksi pun juga sama, gitu loh. Jadi di hari Selasa itu namanya kita lagi vibes liburan, pasti kan maunya explore, nggak mau rugi, mau jalan ke sini nggak jalan ke sana. Nah di hari Selasa itu benar-benar hari yang paling membosankan sepanjang liburan di Sydney karena seharian hujan dan kekurung nggak bisa kemana-mana. Gitu ya, perlu waktu yang lama pesen taksi dan mahalnya bukan main, sampai kesel bayarnya juga. Dan ibaratnya kita benar-benar ngalamin di hari Selasa itu liburan yang paling slow gitu, karena selalu terkungkung nggak bisa keluar kemana-mana. Masalahnya ketika melihat kepada ramalan cuaca di aplikasi, di beberapa sumber, dan termasuk dari beberapa supir dan orang yang ada di Sydney, bahwa matahari itu akan baru kembali muncul di Sydney itu hari Jumat, yaitu hari di mana kita akan pulang. Jadi makanya aku udah kayak, aduh gimana nih kalau misalkan hari Rabu dan hari Kamis, ibaratnya 2 hari terakhir, tentu kita belum puas, kita masih mau enjoy dan situasinya sama, hujan. Dan sebagai informasi lagi, kalau melihat di laporan cuaca, di ramalan cuaca, sebenarnya hari Selasa itu diperkirakan tuh 80% doang sebenarnya hujannya. Ya. Tetapi faktanya hujan seharian, even sampai kita tidur pun hujan belum berhenti. Semalam-malaman dari pagi sampai malam. Dan hari Rabu dan hari Kamis, menurut ramalan cuaca, itu 100% hujan gitu. Jadi yang 80% aja, udah hari Selasa, udah bikin kita nggak bisa gerak kemana-mana. Nah masalahnya di sini mama punya kerinduan gitu ya. Tuhan, kita belum sempat ambil family picture di Opera House gitu. Nah gimana kalau hujan kita nggak mungkin bisa ke situ. Jadi kayak liburannya akan ke skip gitu aja. Jadi hari Selasa itu kita berdoa, mama di hotel, kita pisah hotel, pisah kamar, di situ berdoa, di kamarku pun aku berdoa sama anak-anak. Tuhan, kalau misalkan boleh, izinkanlah kami bisa enjoy 2 hari terakhir liburan di Sydney itu dengan cuaca yang baik gitu ya. Supaya kami bisa bolehlah ambil family picture di Opera House gitu. Itu doa yang sederhana. Cuman ya kembali lagi ya terserah Tuhan gimana. Dan pagi-pagi family pas bangun di hari Rabu, surprisingly matahari cerah. Jadi akhirnya kami langsung ngebut pergi ke Opera House, bisa ambil picture, ya kan, bisa jalan, akhirnya bisa naik tram, nggak perlu naik Uber dan taksi yang susahnya bukan main. Dan kami akhirnya bisa dapetin picture gitu, bisa pergi ke situ. Dan yang menarik, setelah udah ambil foto beberapa momen, akhirnya gerimis lagi juga hujan. Akhirnya kami meneduh. Tapi at least for a while, ada matahari yang membuat apa yang kami inginkan itu terjadi.
tercapai. Walaupun laporan cuacanya bilang 100% itu akan hujan. Gitu ya. Makanya kembali lagi buat banyak orang mungkin itu hal yang sederhana. Tetapi melalui peristiwa yang sederhana ini aku belajar bahwa itulah Tuhan. Gitu. Apabila Tuhan berkehendak family untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nggak ada satu forecasting apapun yang bisa melawan kuasanya Tuhan. Di dalam hal apapun, nggak cuma secara cuaca. Semua dunia meramalkan bahwa hidup akan semakin berat. Ini bukan cycle ekonomi yang mudah. Forecasting, kalau kita juga lihat financial projection apapun, semua bisa bilang, oh ini perusahaan akan susah. Ini perusahaan akan mustahil untuk bisa survive. Tetapi kalau Tuhan mau bertindak, maka nggak ada satupun forecasting apapun, ramalan apapun yang bisa menghalangi kuasanya Tuhan. Amin family. Makanya bersyukur banget gitu ya, bahwa mujizat terjadi. Ini bukan ramalan cuaca yang salah, aku percaya ini adalah mujizat. Dan yang lebih hebatnya lagi ternyata hari Kamis jauh lebih cerah dari hari Rabu. Sehingga kita bisa benar-benar spend 1 hari sampai malam gak mau rugi gitu ya. Untuk menikmati malam hari terakhir di Sydney. Dan yang menarik family, di sini aku juga belajar tentang doa. Aku percaya doa atau nggak doa, hari Rabu pasti akan tetap nggak hujan. Karena Tuhan nggak pernah bertindak tunggu kita berdoa. Tuhan tuh nggak digerakin kok sama apa yang kita inginkan. Kalau Tuhan mau bertindak ya Tuhan bertindak. Dia akan tetap kasih apa yang kita butuhkan terlepas kita minta apa enggak. Amin apa enggak? Tetapi membedakan dengan kita berdoa atau enggak adalah sensitivitasan kita untuk melihat apa yang terjadi di baliknya. Aku nggak tahu berapa banyak orang turis lain yang berdoa sama seperti keluarga kita berdoa. Untuk meminta matahari di hari Rabu dan Kamis, I don't know. But for some people yang mungkin, atau warga Sydney yang nothing tulus gitu ya. Besok hujan ya udah biasa kok tinggal di situ ya kan. Hari Rabu dan hari Kamis yang cerah, ya it's just weather gitu. Nothing special. Tapi ketika kita berdoa dan meminta sesuatu sama Tuhan dan itu terjadi somehow, karena kita berdoa dan kita meminta, kita jadi peka dan kita tahu bahwa ini tuh mujizat loh, ini tuh jawaban doa. Itu yang aku belajar tentang doa. Doa itu nggak bikin kita bisa merubah apa yang Tuhan mau lakukan sebenarnya. Tapi ketika kita berdoa, kita menjadi lebih peka. Kita tahu ketika hal itu dijawab, itu udah pasti pekerjaan tangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang aku pengen sharing, mungkin kesaksian sedikit family. Nanti aku akan lanjut lagi, tapi kita akan masuk ke materi. Di dalam Maleakhi 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan pasti akan menyucikan umatnya. Seperti tukang yang memurnikan emas dan perak. Dan family, sebenarnya di balik ayat ini, kita cuma mungkin ngeliat, oh ini indah ya, Tuhan lagi sedang mau menyucikan kita supaya kita bersinar mulia seperti emas dan perak. Tetapi ada fakta yang penting untuk kita tahu, bahwa emas dan perak hanya bisa dimurnikan melalui api. Logam itu untuk bisa menjadi pure, bersih dari semua kotoran-kotoran yang menempel ketika pertama kali logam, emas, dan perak itu ditambang. Satu-satunya cara adalah dengan api. Nggak ada cara lain. Jadi ketika Tuhan bilang dia akan memurnikan umatnya seperti orang yang memurnikan emas dan perak, bahwa memang terkadang Tuhan harus mengizinkan kita menghadapi panasnya api untuk bisa dimurnikan. Masalahnya, siapa di sini yang suka ketika harus masuk ke dalam situasi yang panas dan diproses dalam pemurnian api? Nah, kadang-kadang ini menjadi refleksi buat kita, family. Kalau kita betul logam, dan seharusnya buat Tuhan, kita adalah harusnya logam, emas dan perak. Yang ketika dimasukkan ke dalam pemurnian melalui api, kita akan keluar
menjadi lebih bersinar, menjadi lebih murni. Tetapi mungkin seringkali akhirnya kita bertindak bukan seperti logamnya, tapi justru seperti kotoran-kotorannya. Yang kena api, malah akhirnya musnah, hilang. Jadi makanya di sini pertanyaan pertama sebelum kita lanjut, umat-umat Tuhan di One Christ Family, kita mau menjadi logam, emas, dan perak, atau ternyata kita hanya kotoran aja? Yang akhirnya setiap kali dihadapin sama ujian, pemurnian, gantinya kita semakin bersinar, malah kita semakin disepir. Gantinya harus kita semakin bersekutu sama Tuhan, malah kita semakin jauh dari Tuhan. Harusnya hidup kita bisa menjadi lebih kesaksian buat banyak orang. Kita malah menjadi semakin hancur lebur dan orang bilang, wah ini hidupnya udah rusak nih karena masalah. Jadi kita mau jadi logam yang mulia atau kita mau jadi kotoran, itu pilihan kita. Tetapi yang pasti Tuhan bilang, Dia akan memurnikan umatnya sama seperti memurnikan emas dan perak. Dan satu-satunya cara adalah melewati api. Makanya di dalam Wahyu 3 ayat 19, Tuhan bilang apa? Barang siapa yang kukasihi, barang siapa yang kucintai, ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di satu sisi Tuhan bilang dia akan memurnikan umatnya sama seperti orang yang memurnikan emas dan perak, dan itu dengan api. Wahyu 3:19 juga bilang apa? Barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Tapi kok kayak agak kontradiksi ya kalau misalkan kita baca di ayat yang lain. Yakobus 1 dan 17 di mana firman Tuhan bilang, katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Seolah-olah kan kayak kontradiksi ya family. Di satu sisi Tuhan bilang barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Seolah-olah kayak serem gitu kan. Kayak ini situasi yang gak gampang nih. Bakal ada tantangan nih, bakal ada challenge nih. Tapi di Yakobus 1 dia bilang segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Sehingga ini kadang-kadang membuat kita bingung kan. Ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, sebuah permasalahan, yang kayaknya Tuhan gak baik. Tapi di satu sisi, benar gak sih itu dari Tuhan? Masa sih? Gak mungkin lah kalau kita hadapin situasi yang buruk itu dari Tuhan izinkan kita terjadi. Orang cuma Tuhan izinkan dan berikan sesuatu yang baik dan sempurna kok. Seolah-olah kontradiksi family. Tetapi satu hal yang aku bisa sharing, ayat ini gak kontradiktif sama sekali kedua ayat ini. Bahwa kenapa aku highlight pemberian yang baik. Percayalah family, kata baik itu sesuatu hal yang gak absolut. Setuju atau enggak? Baik itu bukan sesuatu hal yang absolut loh. Baik itu sesuatu hal yang perspektif. Supaya bisa lebih mengerti, makanya aku pengen sharing. Ini anak-anak kecil di keluarga Purwohartono. Dan aku secara personal betul-betul lebih belajar sebenarnya tentang hubungan kita dan Tuhan, hubungan aku dan Tuhan ketika udah jadi parents. Banyak banget. Pasti di sini family yang udah jadi orang tua yang lebih senior udah lebih dulu belajar dari aku, gitu kan. Tetapi buat aku pribadi, aku belajar hubungan sama Tuhan itu memang pas udah jadi parents tuh lebih dalam lagi. Tadi bicara masalah pemberian yang baik. Buat anakku, khususnya Luisa yang udah lebih gede, udah lebih punya keinginan. Papanya baik ketika papanya itu nggak ngelarang dia untuk makan yang dia mau. Anak kecil itu happy, dua hal sebenarnya yang bikin anak tuh happy banget loh. Pertama adalah ketika orang tuanya nggak suruh dia berhenti makan yang manis. Jadi ketika dia boleh makan ice cream, coklat, cake, permen, sesuka yang dia mau. Dan ketika papanya nggak say no, cukup, atau melarang, buat anak itu adalah perbuatan dan pemberian yang baik dan sempurna. Yang kedua adalah ketika anakku nggak dilarang untuk bermain gadget,
nonton YouTube, main Switch, ketika nggak diberhentikan untuk dia boleh main tablet, main gadget all the time, buat anakku itu sesuatu yang baik. Betul nggak? Makanya tadi aku bilang, perspektif tentang pemberian yang baik itu bukan sesuatu hal yang absolut. Tergantung perspektif dan tergantung kedewasaan. Buat kita orang tua, ketika kita akhirnya say no, jangan makan manis. Aku sangat limit Luisa untuk makan sweets, karena aku tahu, kalau udah mulai makan terlalu banyak sweets, gak lama, pasti nanti sakit. Pasti dia akan suffer, menderita. Gitu ya. Hai, lagi diomongin loh kamu. Ya, pasti seperti itu. Dan kita udah tahu jadi parents bahayanya untuk terlalu banyak anak engage sama gadget kalau nggak ada activity di luar gadget itu seperti apa. Tetapi Luisa, kalau misalkan papa lagi say, Luisa stop eating ice cream. Jangan makan sweets. Papa baik atau papa jahat? Oh, dia sama ngomong papa baik. Tapi rata-rata pasti anak-anak nggak happy. Betul? Karena dia nggak dapetin yang dia mau. Nah, kita bicara bahwa hubungan kita sama Tuhan sebagai Bapa kita yang di surga, seringkali mungkin kedewasaan kita sebagai anak yang sulit untuk bisa menilai dan menyimpulkan dan merasakan bahwa ketika kita sedang dihajar sama Tuhan, ketika kita sedang dimurnikan oleh api yang panas sama Tuhan, tidak merubah fakta ayat di Yakobus 1 ayat 17 bahwa itu tetap adalah perbuatan yang baik dan sempurna. Sama seperti anak-anak, kadang-kadang kita baru bilang Tuhan itu kasih perbuatan yang baik sama kita kalau kita dapetin apa yang kita mau. Kalau hidup kita baik-baik aja, kalau hidup kita nggak ada masalah, kalau kita selalu dapetin apa yang kita mau, nggak pernah ngalamin yang namanya pergumulan, baru Tuhan itu baik. Kalau kita habis dapat berkat, oh itu baru perbuatan yang baik. Kalau kita lagi sehat, oh itu perbuatan yang baik dan sempurna. Kalau udah ada masalah dikit, Tuhan jahat. Tapi kembali seperti perspektif tadi, sebagai anak-anak ya, kadang-kadang sesimpel itu melihatnya. Ya kan? Papa, mama baik kalau dia nggak ngelarang kita atau memberikan segala sesuatu yang kita mau. Tetapi kalau kita udah jadi orang tua, kita tahu, paham betul ayat Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Banyak situasi aku bilang sama Livia, to be honest, aku terkenal orang yang sedikit, bukan sedikit kali ya, nah ini banyak anak Purwadika. Jadi aku termasuk orang yang paling ditakutin di Purwadika katanya. Entah kenapa gitu ya, padahal jarang marah juga sebenarnya. Tapi dibilang mungkin mimiknya terlalu serius atau terlalu galak. Dan lain-lain. Tetapi aku bisa bilang family aku paling lemah sama anak. Gitu. Sama anak tuh sangat lemah. Justru lebih galak istriku daripada aku. Tuh biasa saja. Gitu. Kalau udah waktunya sama anak. Dan di beberapa situasi aku bilang sama Livia, sama istriku. Beberapa situasi itu sebenarnya nggak marah itu terpaksa harus naikin suara. Tapi sebenarnya di hati tuh nggak ada emosi sama sekali. Family pernah alamin itu, terpaksa harus tegur anak, marah karena kita tahu kita harus disiplin dia, tapi di hati tuh sebenarnya nggak ada keinginan marah yang dari, kayak kita marah sama orang yang benar-benar emosi tulus gitu loh. Jadi kayak sesuatu hal yang agak dibuat-buat sintetik. Kenapa? Karena kita tahu gitu, kita harus naikin suara, kita harus agak disiplinin supaya buat dia mendatangkan kebaikan. Hati sebagai orang tua juga maunya happy, apalagi kalau anak udah, aku tapi mau es krim, aku aduh rasanya juga ya udah deh biar kamu happy udah oke deh gitu. Tetapi karena aku sayang sama anak, ya terkadang memang harus mau ngomong ditegur dan dihajar, no is no. Ketika udah mulai masuk, tapi kenapa aku mau gini? Luisa, dengerin papa ya. Ini tuh supaya kamu gak gini-gini, terpaksa. Tuhan tuh juga sama family. Ya, Tuhan mau sebenarnya. Sama seperti, aku rasa pasti sama seperti aku juga suka tersisa kalau nggak kasih.
Sesimpel kemarin family. Si Luisa beli bando-bandoan cinnamon roll gitu ya, biasa anak cewek. Murah sih di situ. Tetapi singkat cerita, gara-gara dia lagi ngambek atau gimana, nggak tahu, sepanjang di stroller jatuh, kita juga nggak nyadar jatuh, hilang. Dan namanya anak hilang pasti minta beli lagi. Tapi akhirnya sampai pulang nggak aku beliin. Kenapa? Mahal? Nggak sanggup? Enggak. Murah dan pasti bisa dibeli. Sesimpel, tokonya deket kok. Tapi ada satu hal pelajaran yang kadang-kadang pengen ngedidik anak. Jangan ngegampangin. Kalau udah dibeliin sesuatu, makanya jaga betul-betul. Jaga barang kamu, jangan hilang berceceran. Kalau abis hilang tinggal dibeliin lagi, menurut pandangan sebagai orang tua, dia nggak akan menjadi anak yang lebih jaga barang, lebih menghargai. Ujungnya ya udah gampang, beli barang rusak, beli barang apa, tinggal minta papa, pasti dibeliin lagi. Terpaksa I have to say no. Dia nggak bisa dapetin yang dia tahu. Aku harus didik, aku harus ajar. Bukan karena aku nggak kasihin dia, but because I love her. Aku mau dia semakin mature, semakin dewasa. Makanya terkadang I have to say no. Sama seperti Tuhan. Tuhan yang kaya kok. Nggak ada yang terbatas kuasanya. Kita lagi ada struggle. Kita lagi ada perlu keperluan. Kita doa buat Tuhan, gampang kok mau kabulin segera right away. Apa yang susah? But kalau kita harus receive kata-kata no. Or we have to wait. Kita harus dihajar sama Tuhan. Percaya itu karena Tuhan lagi mau proses kita, memurnikan kita. Karena dia sayang sama kita. Jadi kalau kita mau semakin dewasa, kita akan melihat hidup ini dari perspektif yang akan jauh lebih berbeda, family. Walaupun di tengah hal yang kita nggak suka, hal yang nggak nyaman, hal yang buat kita nggak happy. Hal yang memang dari perspektif kita sebagai anak-anak bilang ini bukan hal yang baik deh kayaknya. Tetapi semakin kita mau dewasa, semakin kita mau naik tingkat, kita akan semakin bisa lihat dengan mata iman. Bahwa hajaran dari Tuhan itu gak pernah hajaran yang untuk memusnahkan dan membinasakan. Tapi hajaran dari Tuhan itu selalu untuk memurnikan dan supaya kita bisa lebih bersinar dan lebih mulia lagi. Jadi belajar untuk bisa percaya. Belajar untuk bisa lebih berserah. Beriman sama hatinya Tuhan. Bahwa God love us so much. Dan sama seperti orang tua yang mau mendidik anaknya, Tuhan pun mau mendidik kita. Menjadi lebih dewasa di dalam kehidupan ini. Walaupun kita nggak dapetin apa yang kita mau saat itu. Walaupun kita harus diizinkan menghadapi situasi yang sukar, percayalah itu Tuhan nggak lepas tangan. Tuhan lagi mau mendidik kita, memurnikan kita. Dan segala sesuatu yang Ia izinkan untuk kita lalui tetap pemberian yang baik dan sempurna, terlepas dari seberapa beratnya itu. Karena semakin kita dewasa, tentu challenge-nya akan semakin sulit. Semakin kita mau makin gede, tantangannya akan semakin sulit. Ya, hal yang dulu susah buat kita, nggak susah lagi. Ya, setelah kita dewasa seperti ini, ikat tali sepatu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Betul? Mau copot 100 kali pun, kita akan bisa ikat 100 kali dengan mudah. Makanya Tuhan gak akan kasih ujian buat orang dewasa cuman ikat tali sepatu. Tapi buat anak-anak, kreket sepatu aja susah. Copot kaos kaki aja susah. Pakai kaos kaki aja susah. Ya. Jadi itulah perjalanan iman family. Bahwa sama seperti orang tua sama anak, seperti itu juga Tuhan sama kita. Ya, makanya sekali lagi diingatkan di Yeremia 18 ayat 6 apa? Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti apa? Tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, bahwa Tuhan sama seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Setelah Tuhan mold, dia bentuk, last step sampai akhirnya bisa jadi produk finalnya gimana? Harus di oven, di api. Ya. Jadi ketika Tuhan sedang membentuk kita,
supaya kita akhirnya betul-betul bisa jadi produk final, ya memang secara proses harus masuk family ke dalam perapian. Untuk betul-betul kita diuji dan dikuatkan dari tanah liat yang biarpun udah dibentuk tapi masih lembek. Belum bisa digunain. Tapi ketika dia sudah keluar dari perapian, dia menjadi tanah liat yang kuat. Fondasi yang solid untuk bisa digunakan sebagai apapun. Tergantung fungsinya masing-masing. Ya. Makanya aku pengen remind kita ke dalam satu peristiwa di Taman Getsemani. Di dalam Matius 26 ayat 41 ini adalah message yang Tuhan Yesus kasih ke 3 muridnya. Yang ia ajak untuk pergi menemani dia ke Taman Getsemani. Dikatakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Kita tahu ceritanya. Bahwa Yesus sedang warning loh sama murid-muridnya. Khususnya ketiga yang ikut sama dia. Bahwa sebentar lagi imanmu akan diguncang. Sebentar lagi, walaupun sekarang nih di tengah malam ini lagi hening, lagi damai, hanya hitungan waktu akan terjadi krisis besar yang akan kamu alamin. Imanmu akan betul-betul diuji. Karena ini udah benar-benar tiba di masa akhir pelayanan Yesus. Maka Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah bersamaku, supaya kamu nggak jatuh. Tapi singkat cerita kita tahu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan ketiga murid Yesus itu? Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidur. Tidur. Terlena sama situasi yang hening, yang nyaman, yang sejuk. Dia tidak berdoa dan berjaga-jaga, tapi dia tidur. Mereka tidak mempersiapkan hati mereka untuk menghadapi dapur api ujian iman yang akan mereka hadapin sebentar lagi. Sehingga akhirnya kita tahu, ketika hal ini terjadi, apakah mereka betul siap? Apakah Petrus siap? Apakah Petrus tidak goncang? Petrus goncang. Semua murid juga hampir semua goncang. Ya kan? Menghadapi hari-hari yang terakhir di pelayanan Yesus itu. Firman Tuhan juga ada warning kita loh family sekarang. Kalau kita percaya kita hidup sudah di akhir zaman, kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 firman Tuhan berkata apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tuhan adalah Tuhan, bikin film aja suka ada teaser. Supaya nggak kaget kira-kira apa yang akan dihadapin. Tuhan juga udah tulis di firman-Nya teaser loh. Di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Sekarang sudah kerasa masa yang sukar. Nah kalau ini belum akhir zaman, masih ada beberapa periode lagi, ini ayat masih berlaku lagi buat hari ini. Di akhir nanti akan masa yang sukar. Jadi salah gak sih sebenarnya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya hidupku damai-damai aja, baik-baik aja. Enggak, gak ada yang salah kok untuk minta God's protection. Tapi dengan awareness loh family, bahwa situasi memang akan semakin sukar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya sama seperti Yesus remind ketiga muridnya, dia juga remind sama kita sekarang. Tetap berdoa dan berjaga-jaga. Selalu berdoa, walaupun mungkin saat ini puji Tuhan kita hidupnya sama seperti malam di Taman Getsemani. Lagi damai, lagi tenang, angin sepoi-sepoi, membuat kita terlena, membuat kita kayak tidur. Wah, ini adalah hidup yang sangat nyaman dan sangat baik untuk tidur. Hanya situasi yang nyaman yang bisa bikin orang tidur. Bukan ngantuk, family, bukan ngantuk. Ngantuk gak pernah cukup untuk bikin orang tidur. Buktinya, pernah ada di situasi yang sangat takut karena lagi hadapin satu struggle, badan capeknya udah bukan main, mata udah ngantuknya bukan main, tapi mau tidur gak bisa tidur. Karena hati itu masih kacau.
Jadi satu-satunya yang bisa bikin orang tidur menurut pengalamanku pribadi, karena aku juga termasuk orang yang berbeda sama papa gitu loh. Papa hebat lah, bisa mau lagi masalah gak masalah tidur. Itu mama selalu bilang, ya kan? Waktunya tidur ya tidur. Kalau Brian nih beda, culun masih. Kalau ada masalah udah berat, Livia udah tahu bisa gak ketiduran, biarpun udah capeknya setengah mati. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus bisa tidur bukan karena udah ngantuk, bukan capek. Karena nyaman, hatinya damai banget. Nggak aware sama apapun. Makanya mereka ketiduran. Tapi Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi kalau kita saat ini hidupnya juga puji Tuhan, kalau masih lagi damai, lagi tenang, lagi teduh, jangan tertidur family. Knowing that akan tiba masa yang sukar itu satu hal yang kayak Thanos di film Avengers, dibilang inevitable, nggak bisa dihindarin. Tapi berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu siap. Jadi apa yang perlu kita doakan selain kita minta God's protection? Tuhan, apabila aku harus masuk ke dalam pemurnian itu. Apabila Tuhan aku harus masuk di dalam kurikulumnya Tuhan, pendidikannya Tuhan, di mana aku harus ditegur dan dihajar. Bantu aku supaya bisa lulus sempurna. Bantu aku supaya bisa kuat dan gak goyang. Bantu aku supaya bisa menang, supaya aku bisa naik kelas dan aku bisa menjadi murni. Seperti emas dan seperti perak. Karena percayalah pasti akan tiba masanya. Di kehidupan, di perjalanan kita masing-masing, kita levelnya berbeda. Cuman gak usah menghakimi kamu di level mana, aku di level mana. Yang pasti levelnya berbeda. Ya kan? Levelnya berbeda dan tentu di level yang berbeda, ujian dan situasi yang dihadapin juga berbeda. Tetapi senantiasa berdoa dengan kesadaran seperti ini, family. Bahwa firman Tuhan mengingatkan bahwa barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Bahwa Tuhan akan memurnikan kita seperti orang memurnikan emas dan perak. Dan itu dengan api. Dan Tuhan membentuk kita sama seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Yang kalau mau jadi hasil akhir, ya pasti harus masuk ke perapian. Timingnya kapan? Gak ada yang tahu. Problemnya apa? Gak ada yang tahu. Karena memang kenyataannya titik lebur setiap orang berbeda. Betul? Ada yang titik leburnya di uang, ada yang titik leburnya di kesehatan. Ada yang titik leburnya mungkin di keluarga atau di orang-orang terdekat, berbeda. Makanya kenapa Ayub adalah tokoh yang luar biasa, karena semua angle fondasi menjadi fondasi kehidupan setiap orang. Mau uang, mau keluarga, mau kesehatan, Ayub semua di breakdown kan. Dan dia tetap menang. Kita kadang-kadang baru satu disenggol aja kan udah mampusnya bukan main. Ya, tetapi knowing this, ya, bahwa akan ada masa yang sukar. Dan walaupun kita harus hadapin masa yang sukar, Yakobus 1 ayat 17, apa family bilang? Itu tetap adalah pemberian yang baik dan sempurna. Nah itu yang kita harus belajar naik kelas tuh. Pas lagi hadapin masalah itu buat aku pribadi juga gitu. Bahwa ini adalah tetap pemberian yang baik dan sempurna Tuhan. Ini berarti Tuhan lagi mau didik dan buat kita apa? Naik kelas. Bahwa masa yang sukar ini gak akan memandang orang family. Cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sebuah cerita yang real. Kalau mau ada orang yang berani di sini berdiri, yuk coba claim, self-acclaim dirinya. Pasti lebih setia daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada yang berani berdiri untuk self-proclaim, aku adalah anak Tuhan yang pasti jauh lebih setia dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Duduk dulu ya family. Ikutan, duduk. Takut untuk proklaim seperti itu. Tetapi kita tahu, 3 orang ini yang punya iman dan penurutan sempurna sama Tuhan. Coba perhatiin bagaimana Tuhan bertindak sama mereka. Bisa nggak Tuhan cegah untuk mereka nggak perlu masuk ke dapur api? Kenapa enggak? Bisa nggak Tuhan bikin supaya Daniel nggak usah masuk ke lubang singa dari awalnya? Bisa aja, kenapa enggak? Tetapi bahkan untuk orang yang paling setia sekalipun,
seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap harus masuk. Dilempar ke dapur api. Tetapi yang bedain apa? Yang bedain pertama adalah yang paling penting, seperti di foto ini, dan seperti yang mata-mata orang di sana melihat. Yang dilempar 3 orang. Tetapi kok ada 4 orang? Yang berbeda adalah apa? Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menarik. Ketika Dia didik, hajar kita, memurnikan kita melalui situasi yang sulit. Tuhan itu bukan sama seperti bos yang kasih ujian terus nonton dari kejauhan, family. Coba, lulus gak gue pengen lihat? Udah kuat belum? Katanya beriman. Coba tunjukin dan nonton seperti seolah-olah menguji kita dari kejauhan. Enggak. Tuhan ikut masuk. Tuhan ikut temenin, Tuhan ikut mendampingi kita selama masa ujian itu. Sama seperti Tuhan sama berada di dalam dapur api bareng Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan ikut masuk ke dalam, menemani mereka. Dan fakta yang kedua apa? Walaupun masuk di dapur api, yang menarik firman Tuhan tuliskan, yang mau ngelempar mereka pun baru dari luar sudah mati, saking panasnya. Tetapi mereka sudah masuk, tidak terbakar, keluar tanpa ada helai rambut dan ujung jubah yang terbakar sedikit pun. Family, kita kadang-kadang bingung ketika kita disuruh Tuhan bersaksi. Di akhir zaman ini tuh apa yang perlu kita share? Banyak memang doktrin kebenaran. Oh ya, tentang makanan halal dan makanan haram, tentang A, tentang B, tentang C. Tapi buat aku pribadi, family, satu hal yang paling relevan melihat situasi saat ini. Mental illness itu sesuatu hal yang luar biasa. Massive. Betul? Kalau ada satu kesaksian, mengapa kita harus jadi orang Kristen? Mengapa kita perlu Tuhan di dalam hidup? Adalah karena cuman sama Tuhan. Hanya orang-orang yang terus bergantung sama Tuhan yang gak akan pernah breakdown mentalnya. Tunjukkan sama dunia mental anak Tuhan. Itu yang akan menjadi kesaksian yang luar biasa, family. Kok bisa hidupmu udah berat kayak gitu? Masih tetap bisa setia dan bersyukur sama Tuhan. Kok bisa hidupmu, aku aja gak yakin bisa sanggup. Gue kayaknya kalau harus hadapin yang kamu hadapin kayak udah mati aja deh. Kok masih bisa kuat sih? Masih bisa tersenyum? Masih bisa bersaksi? Masih bisa kayak orang lihat kamu gak susah deh. Semua itu cuma bisa dilakuin hanya orang yang berserah sama Tuhan. Yang walaupun masuk ke dapur api, yang kalau orang baru mau lempar dari luar aja masuk ke situasi yang kita baru mau masukin tuh udah kebakar angus. Tapi cuman orang yang sama Tuhan yang keluar utuh. Sama seperti emas yang dimurnikan. Itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan itulah kita, family. Kalau kita mau masuk bersama Tuhan melalui proses demi proses, ujian demi ujian, dapur api demi dapur api, kita nggak akan pernah hangus. Dan ketika kita keluar, that's why ada story ini menjadi kekuatan dan kesaksian. Biarlah pengalaman hidup ketika kita diizinkan Tuhan, keluarlah sebagai pemenang dan berikan itu sebagai kesaksian hidup buat semua orang supaya semua tahu siapa Tuhan dan apa yang Tuhan sanggup perbuat apa di dalam kehidupan kita. Inilah janji Tuhan buat kita semua, family, bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya. Tadi, yes, masa yang sukar akan datang, pasti datang dan mungkin sudah datang. Dan itu satu hal yang kalau kita mau dewasa, nggak kita avoid. Nggak kita jadi bilang Tuhan jahat, percayalah itu adalah proses di mana Tuhan memang mendidik dan membentuk kita. Tapi yang paling penting, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Aku kembali mau sharing kesaksian hidupku, family. Ya.
kembali ke liburan ini. Kenapa liburan ini jauh menjadi kesaksian buat aku pribadi, dan aku yakin juga harusnya untuk semua keluargaku. Lebih dari hanya sekedar cuaca tadi, family. Bahwa ini adalah liburan yang sebenarnya hampir di-cancel. Kita sebenarnya mau berangkat itu di bulan Maret akhir. Dan kita sudah urus liburan semua itu dari tahun yang lalu, dari bulan September. Singkat cerita, family bukan sesuatu hal yang menurutku memalukan untuk bisa sharing bahwa memang secara global ini bukan siklus ekonomi yang mudah. Sangat susah. Dan sebagai keluarga bisnismen, sebagai pemilik usaha, nggak perlu malu juga gitu untuk sharing bahwa kita pun memasuki situasi yang sulit. Dan sangat sulit. Ya. Pas kita ngerencanain liburan, semua baik-baik aja. Semua terlihat seperti possible. It's just a holiday. Pasti bisa. Simple, sederhana. Tapi nggak lama setelah itu, family, kita harus dihadapin guncangan yang cukup berat di bisnis ini. Ya, semua tidak baik. Akhir tahun tidak baik. Awal tahun tidak baik. Sampai akhirnya aku udah bilang, kita nggak mungkin bisa pergi. Nggak mungkin bisa pergi. Dan kita harus reschedule. Dan kebetulan somehow Cimendi hamil juga. Jadi memang harus reschedule anyway. Di bulan Juni. Tapi Cimendi tidak hamil pun aku yakin Maret kita nggak bisa jalan. Nggak bisa berangkat. Karena situasi ekonomi tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Tidak membaik. We don't know what happened. Ya. Ini kembali lagi, perspektif kesaksian ini pasti beda antara aku dan Papa. Karena selalu yang aku udah bilang ulang-ulang, Papa tuh orang yang berbeda aja gitu ya. Itulah mungkin levelnya sudah berbeda gitu. Jadi maka situasi hal yang ini menghadapinya juga berbeda gitu loh. Tapi buat kita sebagai anak-anak, buat aku secara pribadi, ini dapur apiku. Orang yang ngerasa ini mudah bisa bilang ya oke, it's good. Karena itu udah naik kelas. Tapi buat aku ini dapur api. Dan sama seperti manusia. Kita terpancing untuk selalu dengan otak kita mencari jalan keluarnya manusia. We tried our best untuk looking for another investment, untuk coba loan refactoring dengan invoice-invoice yang kita punya. Tapi aku bisa bilang, nggak ada yang berhasil. Sampai di akhir Maret buatku itu adalah situasi yang paling tough. Cash flow udah nggak tahu. Uang pribadi juga sudah keinfeksi. Dan di April pun, di pertengahan bulan, juga udah ketika kita udah banyak urusan sama pihak eksternal dan lain-lain, belum ada perbaikan. Tapi akhirnya makanya kembali lagi, buat aku melalui pengalaman ini, banyak hal yang membuat aku malu sebenarnya. Makanya selalu males family sebenarnya selalu paling burden untuk sharing tentang iman, tau nggak? Karena kadang-kadang mau sharing tentang iman, kayak kita harus mastering dulu tentang iman. Menjadi manusia yang kebal takut, kebal khawatir, baru kayaknya layak deh bisa sharing tentang iman. Kok bisa sih gue udah sharing tentang iman, tentang menguatkan jemaat bahkan, tapi di situasi seperti ini ternyata aku masih takut juga. Geter juga gitu loh. Sangat geter. I don't have energi untuk apapun. Dari aku yang tiap hari olahraga, nge-gym, semangat, bangun badan, sampai udah gak ada energi. Pulang, males-malesan, udah capek, udah ke-drain out. Livia juga udah tahu. Ya kan? Lari lagi ke stress eating, makanya lagi agak gemukan lagi family ya. Lagi mau perbaikin lagi. It's tough. Dan to be honest, di bulan April itu penentuan buat aku. Sangat penentuan. Nggak ada jalan keluar, kita udah coba semua, dan akhirnya kembali lagi terkadang memang di last minute. Seringkali kita melakukan hal yang harusnya kita lakukan di day one, yaitu berdoa dan berserah. Berdoa udah dari day one, tapi berserahnya nggak dari day one. Berserah bukan give up. Aku cuma bisa bilang sama Tuhan, benar-benar situasi aku udah nggak tahu lagi harus gimana.
Udah bingung, udah semua cara udah dilakuin kok. Udah kerja. Kalau mau menghukum diri, kerjanya kurang keras kali ya. Aku orang tipikal seperti itu family, selalu gampang mempunish diri sendiri, selalu ngerasa effort yang dilakuin masih kurang. Tapi kalau mau evaluasi, mau kurang apa lagi gitu loh. Tiga hari terakhir. Menjelang kita udah harus closing, sudah harus gajian, udah harus ini. Masih belum ada way out. Akhirnya cuma bisa doa sama Tuhan, ya udah Tuhan, kalau memang toh ini bisnisnya Tuhan. Kita cuma coba. Kita bilang, masa sih Tuhan mau ajak kita to the lowest apa sih Tuhan? Kadang-kadang kan kita suka ada denial seperti itu ya. Tapi akhirnya di titik itu dimana aku berdoa kayak, ya udahlah Tuhan, kalau memang harus hadapin situasi yang sulit banget sampai udah break up, bangkrut, whatever it is, udah it happen deh. Kita lihat abis itu jalannya gimana. Mental aku udah seperti itu, makanya 3 hari terakhir April udah agak berbeda tuh biasanya. Sudah oke lah, jalanin aja. Dan di 3 hari terakhir kembali lagi mujizat terjadi. Dan itu berlangsung sampai bulan Mei, sampai bulan Juni, Tuhan bantu kita recover pelan-pelan. Not in amazing yang luar biasa, kembali brek, tapi at least we survive. Masih ada tempat ini kita bisa berbakti sama-sama, ini menunjukkan we survive family. We survive. Dan semua itu Tuhan kembali lagi nyatakan buat aku at least secara pribadi. Buat Tuhan tuh gampang. Tapi kadang-kadang kita mau ukur dulu, Tuhan juga kadang-kadang mau ukur. Kalau mungkin di situasi di mana Tuhan kasih jalan keluar ketika kita masih ngandalin diri sendiri, nggak naik kelas. Kita masih ngerasa, oh ya ini bisanya kita, ini hebatnya kita, ini networknya kita, ini value-nya kita. Tapi di situasi itu, aku sadar, mau gimana pun juga nggak bisa. Berkat mau seberapa pun tuh benar-benar kuasanya Tuhan. Di hari terakhir 30 April, Livia kebetulan yang pegang keuangan kita juga. WhatsApp dan dia nangis. Kita cukup Bray buat bulan ini. Di hari terakhir April, bahkan kita udah takut bisnis apa? Kita nggak takut bisnis itu up and down, itu udah biasa. Tapi kita takut kita masih relevan nggak? Ini situasional atau ini udah permanen memang bisnis kita udah nggak relevan lagi? Gitu loh. Itu yang paling menakutkan kan kalau produk udah nggak relevan. Berarti it means sudah ya udah harus banting arah gitu. Tapi di 30 April hari terakhir, besokannya itu udah tanggal merah 1 Mei. Tuhan kasih kita omset yang paling tinggi di dalam sejarah, walaupun dibandingkan dengan Purwadika ketika situasi ekonomi baik-baik aja. Lebih tinggi dari rekor yang pernah kita capai dalam 1 hari, walaupun situasi ekonomi lagi baik-baik saja. Dan itu nggak mungkin kalau bukan dari Tuhan. We survive. Makanya liburan ini itu lebih dari family holiday. Bersyukur sama Tuhan buat momen itu. Aku memaknai liburan ini berbeda. Kalau lagi banyak duit, ya biasa aja lah, pasti bisa. Tapi knowing that situasi lagi susah dan kita bisa berangkat, kita bisa have a good time di sana dalam kondisi yang bisnis at least masih dipelihara dan masih survive. Yes, kita masih harus berjuang, pasti. Belum selesai dan terus akan berjuang. Tetapi satu hal yang aku selalu sharing juga sama Livia, buat aku pengalaman terakhir itu merubah mentalku sangat. Dan aku nggak tahu apakah my parents juga bisa melihat mindset yang sudah sedikit berubah. Aku jauh lebih tidak takut. Di beberapa situasi juga tetap bulan Mei juga sama, struggle lagi. Tapi aku ingat di bulan Mei nggak ada satupun keluar kata-kata ketakutan dan kata-kata kutukan dari mulutku. Pasti ada jalan, udah pasti ada jalan, pasti bisa, pasti ada Tuhan. Dan itulah family. Kalau boleh ngomong, situasinya enak gak? Enggak. Ya, di sana pun kita datang visit di Sydney ke tempat dessert yang terkenal, kebetulan punyanya sepupu mama, Koi Dessert.
mamanya dari Chef Arnold dan Reynold, itu kan sepupunya mama. Kebetulan juga nggak tahu apa yang terjadi, si Iboy jadi sharing ya pengalamannya. Memang terkadang orang cuma melihat, oh hebat ya, oh enak ya, oh wow ya. Tapi di situ akhirnya buka kartu cerita perjalanan di Sydney sampai harus mengalami situasi yang berat, urusan sama imigrasi, masuk penjara beberapa hari, harus terpisah sama anak. Perjalanan itu si Livia dengar juga mau nangis, tapi ya itulah hidup. Bahwa kita bisa sampai di titik sekarang ini, itulah perjalanan. Dan kita, Tuhan mau terus aja kita perjalanan, terus menyucikan kita sampai ke hasil akhir. Disiapkan menjadi orang yang suci. Sama seperti malaikat tadi, emas dan perak yang betul-betul akhirnya bisa apa? Memberikan korban pujian yang benar buat Tuhan. So let it be. Ya, tested by the fire. Biarlah itu terjadi. Ya. Karena hanya melalui ujian, kita pun akhirnya bisa menilai diri kita. Ya kan? Kita latihan basket kayak orang gila ya, Brand ya. Kapan kita tahu kemampuan kita sesungguhnya? Pas bertanding. Kalau cuma main berdua aja mah kita udah ngerasa paling jago ya. Pas bertanding baru tahu. Kita lagi suka main game, ada namanya game Marvel gitu ya. Sering latihan tiap hari, ngerasa mah udah jago. Pas dihadapin sama ikut turnamen kemarin, menang cuma sekali, kalah berkali-kali. Ujian. Walaupun kita nggak suka, itu adalah titik momen di mana akhirnya kita menemukan dan tahu level kita di mana. Tapi kalau dengan mindset, iman, dan mental yang benar, family, jangan jadi tawar hati sama Tuhan. Walaupun itu berat, percayalah Tuhan gak akan tinggal diam. Dia akan sertai, dia akan lindungi. Walaupun jalan keluarnya belum datang, berarti memang masih harus melalui proses. Tapi percayalah semua itu bukan api yang diberikan untuk membinasakan, tetapi memurnikan. Karena faktanya betul kok. Ya. Terlepas dari perjalanan imannya, situasi yang sulit kemarin membuat kita naik level lagi sebagai bisnismen kan? Membuat kita tahu menata semuanya lebih baik yang selama ini mungkin kita kemis. Kita naik level lagi, aku juga berasa naik level secara skill dan lain-lain. Dan nggak mungkin itu terjadi kalau nggak dihadapin sama yang namanya krisis. Jadi mulai belajar mencintai masalah. Belajar menghidupi ayat di mana bersyukurlah kalau kita diizinkan melalui banyak pencobaan. Karena berarti itu ujian terhadap iman kita sedang terjadi. Dan jangan takut family, jangan takut. Percayalah buat Tuhan. Di dalam firman-Nya, kita tuh bukan kotoran yang menempel sama emas. Kita itu emasnya. Jadi pasti ya, kita akan bisa keluar menjadi emas dan logam dan perak yang murni. Pasti. Engkau setia, takkan